Sembah Dia dimanapun, kapanpun. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Wahyu 21 ayat 22. Dalam perjanjian lama, orang-orang Israel menyembah Allah di dalam bait suci. Tetapi di dalam keindahan pewahyuan dari Yerusalem baru, Rasul Yohanes terpesona dalam kekaguman tentang bagaimana kota Allah bisa ada tanpa bait suci. Orang akan mengharapkan melihat sebuah bait suci sebagaimana tertulis dalam masa perjanjian lama. Tetapi Yerusalem baru ternyata tidak membutuhkan sebuah bait suci, karena seluruh kota adalah tempat tinggal Allah yang Maha Kuasa dan anak domba. Itu luar biasa. Dengan kata lain, kehadirannya ada di setiap tempat di dalam kota itu. Segala sesuatunya menjadi bait sucinya, yang mengingatkan kita akan apa yang Yesus katakan kepada seorang wanita di Sikar, sebuah desa Samaria. Wanita itu berkata, "Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Yohanes 4 ayat 20. Tetapi kemudian Yesus menjawab, "Saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian." Yohanes 4 ayat 23. Mengapa? Itu karena di dalam roh kita akan mengalami kehadiran Allah di mana saja dan di semua tempat. Hari ini kemana saja engkau pergi, engkau membawa kehadirannya di dalammu dan bersamamu. Sekarang engkau perlu memahami perkataan Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 28. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Kita tidak terpisah atau terbagi dari Dia. Kita tidak mengejar dan mencari Dia. Kita ada di dalam Dia dan bersama Dia, dan Dia ada di dalam kita, bersama kita dan berkenaan dengan kita. Dimanapun engkau berada, kemanapun engkau pergi, engkau hidup dan bergerak di dalam Dia. Hal yang sama dikatakan Rasul Paulus dalam Roma 1 ayat 9. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku, bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Dapatkah engkau melihat apa yang dilakukan Paulus? Dia melayani Allah dengan rohnya di dalam pemberitaan Injil anaknya. Kata melayani sebenarnya merujuk kepada menyembah. Itulah mengapa kita bisa menyembah Dia dimanapun dan kapanpun. Inilah perbedaannya dengan perjanjian lama, di mana mereka harus pergi ke suatu tempat untuk memberikan persembahan yang benar. Jika mereka tidak pergi ke tempat yang benar, maka persembahan mereka tidak diterima. Kenyataannya ketika mereka membangun bait suci yang baru di Samaria, Allah marah karena menurut perintahnya, bait suci hanya di Yerusalem. Tetapi di dalam Kristus Yesus kita menyembah Allah di dalam roh. Haleluya. Jadi sekarang angkat tanganmu dalam penyembahan kepada Tuhan dan berikan kepadanya persembahan yang harum dan manis. Dimanapun engkau berada, sembahlah Tuhan dalam roh sesuai dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa terkasih, aku menyembah dan memujamu hari ini dari rohku. Aku menyembahmu, Raja kemuliaan yang abadi, satu-satunya yang bijaksana dan satu-satunya Allah, murah hati dan baik, kudus dan saleh, selalu penuh kasih dan pemaaf. Aku mengasihimu Tuhanku, dan terima kasih atas berkat perjanjian baru dalam Kristus Yesus. Haleluya.